Halo guys, berjumpa lagi dengan Nikoto. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 19 buah soal prediksi sesuai dengan kisi-kisi terbaru untuk tes bakat skolastik seleksi beasiswa LPDP tahun 2022 volume 2. Jadi di sini saya akan membahas 19 buah soal yang terdiri dari beberapa materi mulai dari numerik, kemudian juga verbal yang terdiri dari sinonim, antonim, dan analogi. Nah, buat teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan teman-teman kerjakan dulu selama 19 menit untuk 19 buah soal, artinya 1 menit untuk satu soal. Jadi silakan teman-teman screenshot dulu dan setelah diselesaikan akan kita bahas. Nah, sekarang kita mulai aja ke pembahasan soal yang pertama. Let's go. Nah, kalau soalnya kayak gini, teman-teman gak usah bingung, ya kok ini kayaknya ribet banget gitu kan. Padahal ini tuh sangat-sangat simpel. Yang penting teman-teman lihat polanya ya. Ini coba lihat, ini 397 kali 397 itu kan sama dengan 397 kuadrat. Ya kan? Terus ditambah 104 kali 104 itu kan 104 kuadrat. Ya kan? Terus ditambah dengan 2 kali 397 dikali 104, ya kan? Nah, ini semuanya ini kalau misalnya kita sederhanain kan sama dengan 397 ditambah 104 kuadrat, ya kan? Nah, ini tinggal teman-teman jumlahin aja di dalam ini. 397 tambah 104 itu sama dengan 501 kuadrat. Nah, 501 kuadrat, ya kan? 501 kuadrat itu kan sama dengan 500 tambah 1 kuadrat. Nah, ini teman-teman jadiin sederhanain lagi aja. Jadi 500 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 500 kali 1. Ya udah dijumlahin aja. Ini berarti 25, nolnya 2 ya. Terus ditambah 1 ditambah berapa nih? Ditambah 1000. Jadi jawabannya adalah 251.001. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nah, ini teman-teman diminta untuk menyelesaikan persamaannya ya. Ini persamaannya bertingkat dan terlihat ribet, padahal ini tuh gampang-gampang banget. Nah, inilah kelebihan dari tes LPDP itu. Bentuknya ribet, tapi teman-teman jika sedikit jeli aja itu udah tahu banget jawabannya itu ternyata gampang alias gampil alias easy. Oke, nah sekarang kita langsung aja selesain dulu yang paling terdalam. Nah, yang paling terdalam tuh yang di sini ya. 1 ditambah 1 dibagi 2 plus 2. Nah, ini langsung aja 1 dibagi 2 plus 2 itu kan 1/4 kan? Ya kan? Nah, terus 1 dikurang 1/4 itu berapa? 3/4. Nah, ini teman-teman taruh di atas langsung 3 yang ini ya, yang ini. Nah, ini kan 3 dibagi 3/4 kan sama dengan 3 dikali 4/3. Langsung coret, dapatnya 4 ya kan. Nah, jadi di sini nilainya 4 ya. Jadi 2 dikurang 4 jawabannya berapa? -2. Gampang banget. B. Nah, kalau soal kayak gini kalian jangan langsung buru-buru bingung ya. Kan ini ditanyain M, kok kayaknya gimana ya caranya? Bingung nih. Caranya gampang. Ini kan 6 M5 dikali 7 sama dengan 4445 kan. Nah, ini sama aja, caranya adalah kalian bagi aja 4445 ya kan, terus bagi 7 seperti bagi biasa, dapatnya 6 kali 7 42 ya kan. Di sini turun 24 bagi 7 3, berarti jawabannya adalah 3 kan. M nya itu adalah yang di tengah, jadi 3. Jawabannya adalah A. Nah, ini kalau ini soalnya 62N kali N sama dengan 3125. Nah, ini ditanya adalah berapa nilai N. Nah, ini ada dua
tempat yang kosong ya, yang di bilangan pertama itu yang n-nya, kemudian yang di bilangan kedua itu juga n-nya juga. Nah, silahkan teman-teman cari, prinsipnya hampir mirip banget dengan yang soal sebelumnya. Ini gampang banget, kalau misalnya teman-teman bisa sedikit aja meneliti itu tanpa teman-teman cari pun langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau teman-teman udah ketemu jawabannya, langsung tulis komen di bawah ya. Nah, ini soal deret ya. Soal deret ini teman-teman diminta untuk melihat pola dan diminta untuk mencari berapa sih angka yang terakhir ini. Nah, untuk deret ini yang paling penting teman-teman nggak usah panik, itu yang pertama. Kemudian harus lihat dan pelan-pelan aja lihat polanya. Dan pola itu harus dilihat dari yang tingkat paling dekat dulu ya. Jadi misalnya satu tingkat dulu, 2 ke 4, 4 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 22. Kalau nggak ketemu polanya baru diloncat jadi 2 tingkat. Jadi 2 ke 10, 4 ke 11, 10 ke 22 atau 11 ke titik kayak gitu kan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya cara gampangnya dari sini dulu satu tingkat, 2 ke 4 itu dikali 2. Ya kan? Kali 2. Terus 2 ke 5, 2 ke 10 itu dikali 5. Ya kan? Terus kita lihat di sini 11 ke 22 itu kali 2. Sama dengan yang ini ya. Kemudian berarti 11 ke titik ini berarti dikali 5. Sama dengan yang awal. Berarti 11 kali 5 dapatnya 55. Jawabannya adalah A. Nah, ini hampir mirip dengan yang soal yang sebelumnya juga ya. Ini teman-teman seperti yang saya bilang tadi, mulai dari satu langkah dulu. Kalau nggak ketemu pola, lanjut ke 2 langkah dan seterusnya. Nah, kita mulai dari satu langkah dulu, 3 ke 4. Ini kita lihat 3 tambah 1 ya, 4. Kemudian 4 ke 7 itu berapa? Bisa jadi 4 ditambah 3. Nah, kita coba dulu aja. Nah, kemudian 7 ke 11 itu ternyata 7 ditambah 4. Oh, gitu. Berarti polanya adalah ditambah bilangan sebelumnya. 18 itu 11 ditambah 7. Berarti benar juga. 29 itu adalah 18 tambah 11, 29 betul. Kemudian 47 itu 29 tambah 18 betul juga. Jadi bilangan terakhir itu adalah 47 ditambah dengan 29 ya, dapatnya adalah 76. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini soal terakhir untuk deret ya. Ini masih ditanya cuma satu doang yang ditanya yang terakhir ini. Teman-teman coba lagi dengan cara yang tadi, coba satu langkah dulu, lihat polanya. Kalau misalnya ternyata belum ketemu pola yang satu langkah, berarti teman-teman loncat jadi 2 langkah kayak gitu ya. Dan ini teman-teman silahkan cari ini buat latihan ya, silahkan dijawab soal yang ini, silahkan tulis di kolom komentar jawabannya berapa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8 ya. Ini tentang sinonim atau persamaan kata. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat ya, ada satu kata namanya cabar. Cabar ini bukan sabar ya, jangan salah sangka. Jadi itu memang ada kata cabar. Jadi teman-teman harus hati-hati banget. Jadi cabar itu bisa diartikan orang yang kayak boros gitu, boros yang pertama. Kemudian bisa juga orang yang kayak lalai banget dengan segala sesuatu gitu, kayak lelet lah gitu, atau dia nggak terlalu peduli atau kurang telaten kayak gitu. Atau cabar itu bisa juga diartikan sebagai rasa yang hambar, kemudian rasa nggak ada rasa kayak gitu, tawar aja rasanya. Kemudian bisa juga orang yang kayak nggak punya keberanian gitu, takut aja bawaannya. Nah, kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi sinonim dari cabar itu adalah yang C ya, yang tawar. Jawabannya C. Soal berikutnya, ini ada kata pedar. Nah, pedar ini teman-teman juga diminta sebenarnya sinonim dari pedar itu apa sih? Nah, pedar itu ada beberapa arti. Yang pertama, pedar itu kayak jengkel gitu. Jengkel dan marah lah kayak gitu. Tapi marahnya itu marah dalam hati kayak gitu. Kemudian bisa juga pedar itu artinya getir. Kemudian juga kalau berkaitan dengan bau, misalnya kalian nggak suka dengan bau yang agak kurang enak gitu, baunya kayak bau menyengat gitu atau bau tengik, nah itu juga disebut dengan pedar. Nah, jadi di sini sinonim dari kata pedar itu yang paling benar itu adalah yang mana? Yang C ya, yang getir. Jadi bukan tajam ya. Sorry, ini soal nomor 10 saya ganti ya. Ternyata yang soal nomor 10-nya sama dengan soal yang 9, jadi saya ganti. Nah, ini ada kata kinantan. Nah, kinantan ini juga satu kata yang agak jarang sebenarnya kita dengar ya. Tapi kinantan ini sebenarnya di bahasa di daerah Melayu gitu ya, daerah Sumatera itu lumayan terkenal banget. Mungkin daerah Kalimantan bagian barat juga tahu. Jadi kinantan itu artinya ayam putih.
ayam yang putih banget gitu loh, kayak misalnya ayam kalau teman-teman bisa lihat ayam ras gitu atau ayam broiler gitu, itu putih total warnanya kan. Nah itu disebut juga dengan kinantan kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah sinonim dari kinantan itu adalah yang B, ayam putih. Soal nomor 11, Hatta. Nah ini mungkin teman-teman langsung ingat ya, Dr. Andus Muhammad Hatta gitu kan. Nah tapi Hatta itu ternyata juga sebuah kata yang bukan nama, tapi Hatta itu adalah satu istilah tertentu yang juga digunakan di dalam bahasa Melayu. Kalau teman-teman sering mendengar atau membaca sajak-sajak Melayu itu teman-teman pasti hafal banget. Jadi Hatta itu sebenarnya istilah yang artinya sesuatu yang udah lewat gitu, seperti yang dulu-dulu banget gitu. Hatta. Jadi hatta itu berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, seperti zaman dulu kayak gitu. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa hatta itu sinonimnya adalah yang dia lalu. Lanjut soal nomor 12. Sekarang ditanyakan lagi walakin. Nah walakin apa lagi nih? Nah walakin ini sebenarnya itu bahasa serapan dari bahasa Arab ya. Jadi walakin itu bisa diartikan seperti tetapi gitu kan, atau meskipun begitu, atau misalnya namun kayak gitu. Jadi kata-kata penghubung kayak gitu yang yang berarti sebagai kontras kayak gitu. Jadi penghubung kontras. Nah jadi di sini kalau misalnya pengertian dari walakin itu adalah meskipun begitu, akan tetapi, atau namun, maka di sini sinonim dari walakin itu yang paling tepat itu yang mana? Yang A ya, tetapi. Jadi ini kan kelihatan banget bahwa ini tentang kata penghubung kontras atau berkebalikan antara dua kalimat yang dihubungkannya. Lanjut soal berikutnya. Nah ini soal yang nomor 13 ini xiao. Dia jadi ditanyakan tentang lawan kata dari xiao. Jadi xiao itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang air yang dingin kayak gitu ya, air yang artinya air tawar yang dalam suhu ruang 25 derajat Celcius yang biasanya kalian ambil misal dari keran, misalnya kayak gitu kan, atau air yang bisa kalian ambil dari sungai ataupun dari telaga. Jadi kondisinya seperti itu yang suhunya suhu ruang, itu artinya adalah xiao. Nah berarti kalau suhu ruang itu lawannya apa? Lawannya adalah pasti yang berada di titik didih, ya kan, di titik didih. Nah jadi di sini lawan dari xiao itu adalah C, mendidih. Lanjut soal nomor 14. Nah di sini juga ditanyakan satu kata namanya leko. Nah leko ini sebenarnya satu bahasa yang ada di daerah Kalimantan ya. Jadi leko itu sebenarnya artinya kecil, mungil, kemudian juga imut-imut kayak gitu kan, itu artinya leko. Sehingga kalau misalnya kita cari lawannya, maka lawannya itu adalah sesuatu yang besar sekali. Nah kalau misalnya sesuatu yang besar sekali adalah artinya raksasa. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 15 ini adalah soal analogi ya. Jadi analogi itu kita disuruh cari perbandingan di ada dua buah kata yang dibandingkan, maka kita diminta untuk cari dua kata lain yang punya hubungan yang hampir sama. Jadi caranya adalah teman-teman coba lihat hubungan antara dua kata yang tersedia. Jadi di sini kan kita lihat bahwa kata yang tersedia itu adalah guru dan sekolah. Nah di sini kan kita lihat bahwa guru itu bekerjanya di mana? Bekerjanya di sekolah, ya kan? Nggak mungkin guru itu bekerjanya di pasar atau guru itu bekerjanya di stadion, nggak mungkin ya. Jadi guru itu bekerja di sekolah. Nah kita lihat hubungannya bekerja. Kita lihat yang A, penebang pohon bekerja di pabrik, salah. Musisi bekerja di piano, salah juga. Pengacara bekerja di panggung, salah banget. Penyanyi bekerja di suara, oh tuh nggak ada hubungan ya. Kemudian yang E, petani bekerja di ladang. Nah ini yang benar ya. Ini jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 16. Ini masih soal analogi, buruh dan pabrik. Nah, ini hubungannya hampir mirip ya dengan tadi ya. Buruh itu bekerja di mana? Buruh itu bekerja di pabrik. Nah, ini gampang ya. Jadi silahkan teman-teman, silahkan isi di kolom komentar jawabannya apa. Ini udah gampang banget. Hubungan antara buruh dan pabrik mirip dengan soal yang sebelumnya. Silahkan teman-teman isi jawabannya di kolom komentar. Next. Nah ini soal berikutnya, soal nomor 17, yaitu nelayan dan laut. Nah nelayan dan laut ini juga gampang ya. Hubungannya adalah
Nah, layanan itu dia berprofesinya di mana? Ya kan? Nah, ini gampang nih. Coba lihat nomor A, guru di papan tulis, salah. Petani di padi, salah. Karyawan di pegawai, salah. Pelukis di kuas, salah. Penyanyi di panggung, benar. Jadi penyanyi itu di panggung. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, ternyata isinya adalah penyanyi di studio. Itu benar nggak? Benar juga. Ya kan? Jadi penyanyi itu bisa di studio karena dia rekaman, atau dia di panggung kalau misalnya dia lagi live perform. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 18. Nah, ini adalah laut dan samudra. Nah, misalnya laut itu Laut Jawa misalnya, atau Laut Utara yang ada di Inggris. Nah, kalau samudra itu ada Samudra Hindia. Kemudian ada Samudra Atlantik yang ada juga dekat di daerah Eropa sana. Jadi hubungannya adalah laut itu kan ukuran kecilnya, ukuran mininya, sementara kalau yang laut yang gede banget itu adalah namanya samudra, ya kan? Jadi hubungannya adalah sesuatu yang kecilnya itu ada di kiri, tapi yang ketika dia menjadi sangat besar maka dia adalah kata yang ada di kanan. Nah, kita lihat yang di sini ya, sungai. Sungai kalau misalnya dia kecil namanya sungai, tapi kalau dia besar sekali namanya laut. Salah ya, nggak bisa. Kemudian yang B, danau. Danau itu ukuran kecilnya, kalau misalnya dia besar sekali maka menjadi air. Nah, salah juga. Kemudian yang C, bukit. Itu ukuran kecilnya, ketika dia menjadi besar sekali bukit itu menjadi apa? Menjadi lembah. Oh, salah. Kemudian yang D, ada pulau. Pulau itu ya, misalnya kalian pulau apa? Pulau Bali misalnya kan, atau misal pulau yang lain pulau Kalimantan. Tapi kalau ketika pulau itu gede banget, itu namanya benua. Apa contohnya pulau yang gede banget tapi disebut benua? Pulau Australia atau benua Australia ya. Nah, itu jawabannya D. Nah, kalau delta dengan laut itu salah ya. Ini nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 19 atau soal yang terakhir, ini anting telinga. Nah, ini gampang nih ya. Kita lihat aja anting. Ini anting ada telinga. Anting itu dipasangnya di mana? Dipasang di telinga, gitu ya. Jadi hubungannya adalah sesuatu dipasang di sesuatu. Yang A, sepatu dipasang di kaki. Benar. Oke, ini kita lihat dulu. Oke nih. Kemudian yang B, gelang dipasang di emas. Salah. Cincin pasang di permata. Salah. Batu dipasang di berlian. Salah. Kalung dipasang di gelang. Salah juga. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, silahkan ditulis skornya kira-kira berapa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bingung langsung komen di bawah ya. Dan mungkin sekian dulu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan, silahkan langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Dan semoga sukses ujian LPDP-nya dan diterima di kampus idamannya. See you next time, have a nice day. Bye-bye.